kabar? Aku Alia Pravita di sini dan senang sekali bisa ketemu kalian di channel YouTube ini. Udah lama banget nggak ketemu ya, tapi buat yang belum tahu aku, perkenalkan aku adalah Alia Pravita. Aku adalah seorang communication enthusiast yang suka berbagi tips and trik seputar ilmu komunikasi dan juga beberapa hal update lainnya. Oke, sekarang selamat datang di channel YouTube aku dan untuk kali ini aku mau cerita soal yang namanya tips dan trik seputar host live stream. Seperti yang kita tahu, yang namanya kemajuan digital itu sangat gencar sekali. Di sosial media dan juga berbagai macam lini, itu sudah mulai memaksimalkan kemampuan komunikasi. Dan kita juga memang perlu untuk meningkatkan skill komunikasi kita supaya kita bisa survive. Kemampuan komunikasi yang baik itu bisa membantu lembaga, perusahaan, ataupun bahkan pribadi diri sendiri untuk bisa menyampaikan pesan dengan mudah terhadap orang lain. Apalagi kalau misalnya kita berkecimpung di dunia yang menyampaikan pesan kepada halayak ramai. Salah satunya adalah host live stream. Dunia digital marketing saat ini mengenal yang namanya host live stream atau mungkin kita bisa sebut jualan online nih. Ayo, siapa yang sudah melakukan hal ini? Kedengarannya sih mudah, tapi sebenarnya cukup tricky sih. Dan kalau aku bilang semua orang bisa melakukan hal ini asal punya kemampuan yang mumpuni. Kenapa? Karena yang namanya host live stream atau jualan online, kita tuh tidak sekedar untuk menawarkan produk kepada orang, tetapi kita juga harus punya value yang bisa disampaikan kepada calon konsumen kita. Lalu, apa aja nih tips dan triknya untuk bisa menjadi seorang host live stream yang menarik? Nih aku share ya. Pertama, kita harus siap mental. Walaupun terkadang live stream atau jualan online itu kita lakukan dari rumah atau dari studio, tetap saja intinya kita melakukan komunikasi atau menyampaikan pesan kepada banyak orang. Dan itu termasuk public speaking. Persiapan menjadi host live stream ataupun jualan online bisa kita mulai dengan mencari referensi host yang kita sukai. Apakah kita lebih suka dengan host-host yang edukatif, yang informatif, atau yang serius, atau yang tegas, atau yang menghibur? Boleh nggak sih kalau misalnya kita meniru? Boleh banget, itu namanya amati, tiru, dan modifikasi. Kita misalnya boleh mencoba, oh kalau host seperti ini kayaknya edukatif, kayaknya aku mau coba caranya deh. Kalau host yang satu ini sepertinya lebih menghibur, coba aku contoh deh, boleh banget. Sampai nanti akhirnya kita menemukan standar nih, mana yang oke di kita, mana yang enggak. Selain itu, banyak-banyak juga untuk membaca jurnal atau pengetahuan dasar tentang broadcast live stream. Karena itu juga termasuk public speaking. Kalau misalnya pengen tahu tentang public speaking, caranya seperti apa, teknik-teknik seperti apa, bisa lihat video-video aku sebelumnya, oke? Yang kedua itu komunikatif. Seorang host live stream itu juga harus paham product knowledge dan juga update. Wajib banget untuk kita paham product knowledge dan materi yang akan disampaikan. Konsumen sekarang itu udah pada pintar-pintar dan juga detail. Mereka akan sering bertanya sampai menemukan jawaban yang memuaskan. Dan terkadang seorang host live stream itu tidak hanya menawarkan produk, tapi juga sebagai seorang problem solver. Misalnya nih, konsumen itu selalu bertanya karena mereka punya masalah dan ingin diselesaikan dengan produk yang kita tawarkan. Jadi, harus paham product knowledge-nya dan pintar-pintar untuk memberikan solusi kepada konsumen supaya mereka bisa langsung check out. Semakin seorang host live stream itu pandai untuk bisa memberikan solusi, semakin menarik cara menyampaikannya, semakin kita dilirik. Yang ketiga nih, aktif dan solutif. Seperti komunikatif, seorang host live stream tidak hanya menawarkan produk, tapi juga solutif. Bahkan kalau bisa mengedukasi konsumennya. Seorang host live stream atau jualan online jangan hanya cuma menawarkan produk, tapi juga memberikan insight-insight baru untuk para calon konsumennya. Ingat, konsumen sekarang itu lebih cerdas. Mereka akan lebih nyaman untuk bertanya dengan host live stream karena merasa akan dijawab saat itu juga. Jadi kalau misalnya mereka datang dengan masalah nih, seorang host live stream juga harus bisa menjadi seorang problem solver. Contoh host yang solutif misalnya nih, ketika misalnya bertanya bagaimana sih padu padan baju yang bagus, terus apakah bahan-bahan yang dipakai ini halal atau tidak, bahan-bahan ini premium atau tidak, atau ketika misalnya punya masalah kesehatan atau punya masalah lainnya, kira-kira produk yang ditawarkan ini bisa menyelesaikan nggak? Itu karena live stream adalah berbicara di depan umum atau public speaking yang tujuannya adalah persuasif untuk membuat orang membeli produk kita dan menggunakannya. Lebih serunya lagi, selain aktif dan solutif menawarkan produk-produk kita juga bisa memberikan informasi yang paling konsumen suka, yaitu promosi dan juga info bundle produk yang lebih hemat. That's why yang namanya product knowledge ataupun misalnya update tentang produknya, it's a must. Bisa dibilang yang namanya live stream atau jualan online ini sebuah market yang sangat besar dan cukup menjanjikan karena konsumennya itu datang dari mana aja dan jumlahnya sangat banyak. Karena itu, namanya host live streaming harus benar-benar paham product knowledge, update-nya, relate nggak nih sama konsumennya, dan juga sanggup menghadapi berbagai macam sifat atau kelakuan konsumen yang terkadang di luar nalar kan? Mengapa yang namanya live stream atau jualan online ini bisa dibilang lebih menguntungkan dalam berjualan? Karena yang namanya broadcast live stream ini membangun kepercayaan dengan konsumen lewat interaksi. Jadi kalau misalnya konsumen merasa interaksi dengan host live stream itu terasa lebih akrab, terasa lebih menyenangkan, that's why kemungkinan besar untuk bisa check out atau membeli produk atau jasanya itu lebih besar.
Yang berikutnya adalah punya teknik berbicara di depan umum yang baik. Masa sih ini perlu banget? Iya dong, karena namanya live stream atau jualan online itu termasuk public speaking, berbicara di depan umum yang tujuannya adalah persuasif atau jualan. Punya teknik berbicara yang baik itu akan membantu host untuk bisa memiliki suara yang lebih bulat, suara yang lebih jelas, bahasa tubuh yang lebih menarik, dan dia juga punya kemampuan atau ketenangan yang cukup baik untuk bisa menghadapi segala jenis konsumen yang datang saat live stream atau saat kita jualan online. Kalian bisa mempelajari teknik public speaking seperti pernafasan, seperti bahasa tubuh, atau juga bagaimana cara mengatur kata-kata yang baik saat live stream atau jualan online. Itu bisa banget, bisa ngikutin kursus, atau misalnya kalau kalian mau, kalian bisa melihat video-video aku sebelumnya. Yang berikutnya nih, kalian harus paham tools dari live stream itu apa aja. Karena terkadang kalau misalnya kita live stream atau jualan online, kadang ada yang nemenin, kadang tidak kan? Jadi memang kita harus paham toolsnya apa aja, perangkatnya apa aja, harus dicek lagi internetnya jaringannya bagus atau tidak, perekamannya seperti apa, atau nanti after kita live stream itu akan prosesnya seperti apa lagi, apakah ada evaluasi atau tidak. Itu harus kita pahami. Kenapa kita harus paham tools live stream itu apa aja? Karena itu membantu kita untuk bisa mengetahui kalau misalnya nanti ada kendala di tengah-tengah live stream, terutama kendala teknis, kita bisa memperbaikinya. Yang terakhir nih, harus paham siapa konsumen kita. Ini kadang terlupakan, tapi sebenarnya ini penting sekali. Ini sama saja ketika misalnya kita mau jualan, kita harus tahu pangsa pasarnya itu siapa. Apakah itu anak muda, milenial, orang tua, masif, kelas menengah ke bawah, atau kelas menengah ke atas. Kita harus tahu itu juga. Karena ini menentukan gaya bicara atau tone. Karena kita berbicara dengan orang-orang yang berbeda dari berbagai kalangan, itu kan beda treatment ya. Biasanya nih, untuk menggait konsumen yang lebih banyak ataupun lebih luas, live stream atau jualan online itu biasanya pakai promo atau kita pakai host tamu. Host tamu ini biasanya public figure yang cukup dikenal, yang dianggap bisa menaikkan penjualan, dan itu sah-sah saja. Namun, pastikan host tamu itu juga sesuai pangsa pasarnya siapa ya. Karena konsumen itu biasanya membeli karena dua hal, karena hostnya yang menarik atau memang acara live stream itu benar-benar menarik, dan yang kedua karena siapa yang ngejual. Kalau misalnya hostnya sudah menarik, ditambah dengan host tamu yang sesuai dengan pangsa pasarnya dan juga terkenal, itu pasti akan menaikkan penjualan. Orang juga nonton live stream saat ini tidak hanya untuk membeli sebuah produk, tapi juga terkadang untuk kebutuhan sosialnya. Aku kayaknya terhibur dengan host live stream yang satu ini, atau aku hanya ingin melihat artis favoritnya jualan online. Terkadang cuma itu aja kok. Tapi ketika itu dijadikan satu paket yang benar-benar oke dalam sebuah live stream, nah itu yang membuat penjualan akan semakin bagus. Oke, itu dia tadi beberapa tips dan trik untuk bisa menjadi seorang host live stream yang menarik. Let me recap ya. Pertama, harus siap mental. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, aktif dan solutif. Keempat, menguasai teknik kemampuan berbicara yang baik atau public speaking. Yang kelima, paham tools live streaming apa aja, terutama yang teknis. Dan yang terakhir, paham siapa konsumenmu. Kalau masih belum jelas, boleh ulang lagi ya videonya. Untuk pertanyaan, kritik, dan saran boleh drop di komen ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Alia Pravita, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye!